Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ibarat nas, isyarat nas, dalalah nas, dan iktidak nas, serta mafhum al-mukhallafah. Dalam melakukan istinbat hukum, upaya yang dilakukan para mujtahid dalam memahami nas tidak hanya memperhatikan yang tersurat, tetapi juga memperhatikan yang tersirat. Menurut ulama Hanafiyah, metode dalam penunjukan nas dibagi menjadi 4. 1. Ibarat nas, 2. Isyarat nas, 3. Dalalah nas, dan yang terakhir adalah iktidak nas. Yang pertama, ibarat nas. Apa itu ibarat nas? Ibarat nas adalah petunjuk lafal atau kalimat kepada suatu pengertian atas ketentuan yang diungkapkan langsung oleh lafal nas itu sendiri. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 3. Pilihlah perempuan lainnya yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dari segi lafal dan susunan kalimat, firman Allah tersebut menunjukkan dua makna. Yang pertama, pembolehan kawin. Yang kedua, pembatasan jumlah istri sebanyak 4 orang. Kedua makna tersebut dikehendaki oleh ayat di atas berdasarkan susunan kalimatnya. Hanya saja, makna yang pertama bukan makna pokok, dan makna yang kedua merupakan makna pokok. Karena ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merasa berat menerima wasiat mengurus anak yatim, karena khawatir bersikap zalim terhadapnya dengan cara memakan sebagian hartanya. Padahal orang-orang itu tidak merasa berat meninggalkan sikap adil di antara beberapa istrinya yang jumlahnya tak terhitung lagi. Oleh karena itu, maka Allah SWT berfirman, jika orang-orang itu takut menzalimi istri-istri, untuk itu Allah memerintahkan untuk mempersedikit jumlah istri dan membatasi 4 orang saja. Bahkan cukup seorang saja jika beristri lebih dari 1, membuatnya tidak mampu bersikap adil. Selanjutnya, makna kedua memperbolehkan kawin. Dimaksudkan oleh Allah dari susunan kalimat untuk dapat menyampaikan tujuan pokok di atas. Oleh karena itu, ia merupakan makna yang tidak pokok. Yang kedua adalah isyarat nas. Apa itu isyarat nas? Isyarat nas adalah petunjuk lafal atas sesuatu yang bukan dimaksud untuk arti menentukan asalnya. Lebih jelasnya, isyarat nas adalah dilalat lafaz yang didasarkan atas arti yang tersirat, bukan atas dasar yang tersurat. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Artinya, dan kewajiban ayah memberi, makan, dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Secara ibarat nas, pengertian yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa ayah atau suami wajib mengayomi istri-istri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut. Sebagaimana dalalah ibarat nas, isyarat nas juga mengandung pengertian yang pasti, kecuali apabila ada sesuatu yang memalingkan kepastian hukumnya kepada zani. Misalnya, ulama telah sepakat bahwa anak mengikuti ibunya dalam hal status kebudakan dan kemerdekaannya. Yang ketiga adalah dalalah nas. Apa itu dalalah nas? Dalalah nas adalah dalalah lafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan, dinyatakan dalam nas, kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas. Karena adanya persamaan hukum dapat dipahami melalui bahasa tanpa membutuhkan ijtihad secara syar'i, baik persoalan yang dinyatakan dalam nas karena kesamaan ilatnya, atau
lebih layak terhadap hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Contoh dalalah nas yang lebih kuat ilat hukumnya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berdasarkan dalalah nas, ayat ini menunjukkan keharaman mengatakan kepada ibu dan bapak, karena itu menyakiti hati mereka. Kemudian, berdasarkan dalalah nas, ayat ini menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, memenjarakan, sebab hal-hal tersebut jauh lebih menyakitkan hatinya daripada sekedar perkataan Oleh karena itu, hukum keharaman pada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam nas ini lebih kuat daripada hukum haram sesuatu yang disebutkan nas, sebab alasannya lebih kuat. Yang terakhir adalah istidak nas, petunjuk lafal nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan. Contoh, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Pengertian ayat ini belum jelas, oleh karena itu diperlukan penjelasan dengan menambah unsur kata. Untuk kasus itu, diharamkan memakan atau memanfaatkan daging babi, sebab keharaman tanpa hubungan dengan perbuatan manusia tidak ada manfaatnya. Selanjutnya adalah mafhum al-mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut mantuk, lantaran tidak adanya suatu batasan yang membatasi berlakunya hukum menurut nasnya. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.